Selanjutnya soal yang keempat di sini ada tentukan solusi dari Y double aksen dikurangin Y sama dengan X kali E pangkat X, di mana Y nolnya itu sama dengan 1 dan Y aksen nolnya itu sama dengan 0. Di sini nah, langkah pertama itu adalah menentukan solusi homogen atau YH. Nah, di sini bisa kita peroleh persamaan karakteristik PD. Di sini berarti ada R kuadrat dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, maka di sini R plus 1, R negatif 1. Ini adalah akar-akarnya, berarti di sini R1 adalah negatif 1, R2 adalah 1. Nah, di sini berarti Y1 itu adalah E pangkat negatif X, kemudian Y2-nya itu adalah X E pangkat negatif X. Berarti di sini adalah X E pangkat negatif pangkat X. Nah, kemudian berarti solusi homogennya itu adalah YH sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 itu ekivalen dengan YH sama dengan C1Y1-nya itu adalah E pangkat negatif min X ditambah C2 dikali X E pangkat X. Kemudian langkah kedua itu adalah mengasumsikan integral khususnya berbentuk YP sama dengan V1 Y1 ditambah V2 Y2 ekivalen dengan YP sama dengan V1 Y1-nya tadi adalah E pangkat negatif X ditambah V2 dari X E pangkat X. Nah, kemudian di sini bukan X ya, tapi ini tetap X karena di sini akar tidak kembar. Berbeda negatif 1 dan 1. Nah, kemudian dari sini perolehannya kita langsung mengeksekusinya dalam bentuk sistem persamaan linear. Nah, untuk persamaan 1 itu dapat dituliskan dalam bentuk V1 aksen Y1 ditambah V2 aksen Y2 sama dengan 0, V1 aksen Y1 aksen ditambah V2 aksen Y2 aksen sama dengan Fx. Nah, kemudian di sini bisa dituliskan V1 aksen Y1-nya tadi itu adalah E pangkat negatif X, kemudian ditambah V2 aksen Y2-nya tadi itu adalah E pangkat X. Nah, dari sini sama dengan 0. Kemudian V1 aksen turunan dari Y1 itu adalah E pangkat negatif X, berarti turunannya adalah negatif E pangkat negatif X, kemudian ditambah V2 aksen turunan dari E pangkat X itu adalah tetap E pangkat X sama dengan Fx-nya itu adalah X kali E pangkat X E pangkat X. Nah, kemudian untuk mengeliminasinya kita menggunakan operasi penjumlahan di sini menjadi X bisa dicoret. Tersisa itu adalah V2 aksen dengan 2 dikali 2 E pangkat X sama dengan X E pangkat X. Nah,
V2 aksennya itu adalah X per 2. Nah, sudah ditemukan nilai dari V2 aksen, kemudian bisa disubstitusikan ke dalam persamaan 1 untuk memperoleh nilai V1 aksen. V1 aksen, persamaan 1 tadi itu V1 aksen, E pangkat X ditambah V2 aksen dari ini adalah negatif pangkat negatif X. Di sini ini adalah E pangkat X sama dengan 0. Kemudian V1 aksen E pangkat negatif X ditambah V2 aksennya itu tadi adalah X per 2 dikali E pangkat X sama dengan 0. V1 aksen sama dengan negatif X per 2. Di sini ada negatif E pangkat X. Di sini tapi adalah E pangkat X, berarti ini dibagi dengan E pangkat negatif X. V1 aksen sama dengan 1 per E pangkat. Jadi di sini adalah in X ditambah E pangkat negatif X. Nah, di sini kan berarti jadinya kan E pangkat negatif X itu berarti jadi 1 per negatif E pangkat 1 per E pangkat negatif min X. Berarti kan nanti jadinya E pangkat X dikurangin bagi itu jadi plus 2X. Nah, di sini jadi ditemukan nilai dari V1 aksen itu adalah negatif X per 2 E pangkat 2X. Nah, kemudian dari ditemukannya nilai V1 aksen dan V2 aksen, kemudian langkah selanjutnya itu adalah menentukan V1 dan V2. V1 dan V2 bisa kita cari menggunakan pengintegralan dari V1 aksennya tersebut. V1 aksen dx sama dengan integral dari negatif X per 2 E pangkat 2X dx sama dengan di sini bisa dikeluarkan menjadi X E pangkat 2X dx. Nah, dari sini berarti bisa digunakan integral parsial. Integral parsial itu rumusnya adalah kan U integral dari U dari dv. Berarti di sini U V dikurangin V du. Nah, di sini berarti setengah ini adalah negatif setengah, kemudian ini nah, integral dari ini itu adalah integral ini U itu adalah X dan dv-nya itu adalah E pangkat 2X. Nah, berarti di sini tuliskannya U itu adalah X. Berarti di sini U adalah X. Berarti di sini X dikali, berarti di sini U sama dengan X. Berarti di sini du-nya adalah 1 dan dv-nya itu E pangkat 2X. Berarti V itu adalah setengah E pangkat 2X.
berarti di sini setengah E pangkat 2x dikurangin integral dari setengah E pangkat 2x, du-nya adalah 1. Nah, di sini kemudian bisa kita tuliskan kembali setengah dikali x per 2 E pangkat 2x dikurangin integral dari E pangkat 2x. Integral dari E pangkat 2x itu adalah E pangkat 2x itu adalah setengah, ya. Berarti di sini setengah E pangkat 2x. Nah, berarti ini di sini kita peroleh setengah dikali dengan setengah x E pangkat 2x dikurangin 1/4 E pangkat 2x. Berarti di sini adalah di sini harusnya ada negatif. Nah, berarti di sini adalah negatif 1/4 x E pangkat 2x ditambah 1/8 E pangkat 2x. Nah, dari sini berarti adalah V2 itu adalah integral dari V2 aksen dx sama dengan V2 aksennya tadi itu adalah x per 2 dx. Berarti integralnya adalah di sini setengah dari x dx. Berarti setengah dikali dengan setengah x kuadrat 1/4 x kuadrat. Ini adalah nilai V1 dan V2. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah substitusikan V1 dan V2 ke YP. YP sama dengan V1 dikali E pangkat negatif X ditambah V2 dari E pangkat X sama dengan V1 nya itu tadi adalah negatif 1/4 X E pangkat 2X ditambah 1/8 E pangkat 2X. Di sini negatif 1/4 X E pangkat 2X ditambah 1/8 E dipangkat 2X dikali dengan E pangkat negatif X ditambah 1/4 V2 tadi itu adalah 1/4 X kuadrat dikali dengan E pangkat X. Di sini berarti min 1/4 X kali E pangkat 2X menjadi X E pangkat X kemudian ditambah 1/8 E pangkat X ditambah 1/4 X kuadrat E pangkat X. Nah, dari sini bisa diperoleh penyelesaian umum. Penyelesaian umum Y X itu adalah YH ditambah YP. YH tadi itu adalah C1 E pangkat negatif X ditambah C2 E pangkat X ditambah YP nya itu adalah YP nya itu tadi adalah negatif 1/4 X E pangkat X ditambah 1/8
1/8 E pangkat X ditambah 1/4 X kuadrat E pangkat X. Nah, kemudian dari sini coba diurutkan terlebih dahulu. C1 E pangkat negatif X ditambah C2 E pangkat X ditambah 1/4 X kuadrat E pangkat X dikurangi 1/4 X E pangkat X ditambah 1/8 E pangkat X. Nah, ini adalah penyelesaian umumnya. Nah, karena di sini diketahui Y0 dan Y aksen, berarti kita membutuhkan Y aksen. Jadi Y aksen X-nya itu adalah turunan dari C1 E pangkat negatif X, di sini adalah negatif C1 E pangkat negatif X ditambah turunan dari C2 dikali E pangkat X, itu adalah C2 E pangkat X ditambah di sini turunan dari 1/4 X kuadrat E pangkat X itu seperti UV. Ini ingat integral UV U aksen tambah U ditambah I aksen U. Nah, berarti U nya adalah 1/4 X kuadrat, berarti turunannya dari itu adalah 2X, berarti 1/2. Berarti setengah E pangkat X ditambah turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X, berarti ini 1/4 X kuadrat E pangkat X. Kemudian di sini negatif dari turunan dari 1/4 X E pangkat X, berarti di sini tinggal 1/4 E pangkat X ditambah 1/4 X E pangkat X tambah 1 turunan dari 1/8 E pangkat X, itu adalah 1/8 E pangkat X. Nah, dari sini diperoleh negatif C1 E pangkat negatif 1 ditambah C2 E pangkat X terus ditambah 1/4 setengah 1/4 X kuadrat E pangkat X ditambah nah ini dan ini bisa disederhanakan. Setengah dikurangin 1/4 itu berarti 8/4 dikali 2 dikurangin 1/4 berarti di sini berarti 1 bukan positif. Setengah berarti di sini 2/4 oh iya benar, di sini adalah positif, jadi 1/4 X E pangkat bukan ini bukan ini di sini berarti kan 1/4 X kuadrat E pangkat X kemudian dikurangi
ini nih. Oke, di sini ada yang kurang ternyata. Di sini maaf, turunan dari 1/4 x kuadrat pangkat x itu di sini adalah setengah dari x pangkat x, karena kan tadi 2 itu jadi tersisa x pangkat x. Ini bukan, berarti setengah x pangkat x dikurangin 1/4 x pangkat x itu bersisakan 1/4 x pangkat x. Nah kemudian di sini negatif 1/4 ini tadi, ini punya ini. Nah kemudian nih, nah negatif 1/4 pangkat x ditambah 1/8 pangkat x itu adalah, di sini adalah negatif 1/8 pangkat x. Nah nilai 0 sudah, y x sudah ada, y aksen sudah ada, berarti di sini tinggal substitusikan 0, y 0 sama dengan 1. Berarti di sini itu substitusikan 0 C2 pangkat 0 ditambah 1/4 0 kuadrat pangkat 0 dikurangi 1/4 0 pangkat 0 ditambah 1/8 pangkat 0 sama dengan 1. Nah dari sini berarti C1 tinggal C1 ditambah C2 ditambah 1/4 kali ini adalah 0, terus ini 0, ini 0, tinggal 1 ditambah 1/8 pangkat 1 dengan 1. Berarti di sini C1 ditambah C2 sama dengan 1 dikurangi 1/8. Berarti C1 ditambah C2 sama dengan 7/8. Ini kita punya persamaan C1 dan plus C2 sama dengan 7/8. Nah kemudian y aksen 0 sama dengan 0, maka y aksen min C1 pangkat 0 tambah C2 pangkat 0 ditambah 1/4 0 kuadrat pangkat 0 ditambah 1/4 0 pangkat 0 dikurangi 1/8 pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian berarti di sini negatif C1 ditambah C2 tersisa 0 berarti ini negatif 1/8 sama dengan 0. Negatif C1 ditambah C2 itu sama dengan 1/8. Nah, dari sini bisa kita cari nilai C1 dan C2 nya. C1 tambah C2 sama dengan 7/8. Di sini berarti negatif C1 ditambah C2 sama dengan 1/8. Ini eliminasi dari C1. Berarti di sini tersisa 2C2 ditambah 8/8 1. Berarti C2 sama dengan setengah. Nilai C2 itu adalah setengah. Kemudian dari C2 ini kita substitusikan C1 ditambah C2 sama dengan 7/8. C1 tambah setengah sama dengan 7/8. C2 sama dengan 7/8 dikurangin setengah, berarti C2 itu adalah 8/8, berarti di sini negatif 1. 7/8 4. 7, 8 kali 2 itu 2, 4 berarti 4 min negatif 4, 7 dikurangin negatif 4. 7 dikurangin negatif
7 dikurangin 4 berarti di sini 3/8. Nah, ini adalah nilai C1, dan nilai C1 dan C2. Berarti C1 C2 ini bisa kita substitusikan ke dalam YH. YH tadi itu adalah kan homogen, berarti penyelesaian khusus. Penyelesaian khususnya itu adalah Y sama dengan 3/8. Ini tuh. Ini C1 pangkat negatif X ditambah setengah. C2 pangkat X. Penyelesaian khusus dari penyelesaian khusus dari persamaan penyelesaian umum tadi. Berarti kan C1 pangkat 1 sama, berarti di sini 1/4 X kuadrat pangkat X dikurangin 1/4 X pangkat X ditambah 1/8 pangkat X. Berarti di sini C1 nya tadi itu adalah 3/8. 3/8 pangkat negatif X ditambah setengah pangkat X ditambah 1/4 X kuadrat pangkat X dikurangin 1/4 X pangkat X ditambah 1/8 pangkat X. Nah, ini adalah penyelesaian khusus dari solusi double aksen dikurangin Y sama dengan X pangkat X, dimana Y0 itu sama dengan 1 dan Y aksen 0 itu sama dengan 0. Ini adalah penyelesaian umumnya.